Selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah bisnis data analisis Bapak Regista, dan juga kepada rekan-rekan kelompok 4 yang telah bekerja sama untuk mengembangkan dan menganalisis untuk hasil dari tugas besar ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4, dan ini saya akan memperkenalkan masing-masing anggota kami, dimulai dari saya, yaitu Muhammad Ilham Fadila Rianto. Selanjutnya, Saya Ilham Baribatullah. Saya Mala Faiza Putri. Saya Syajane Putri Munandar. Dan saya Bagus Prastio. ini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil materi kami terkait tugas besar data analisis yang berjudul Data Rekomendasi Game Steam. Semoga presentasi kali ini yang kami sampaikan dapat memberikan hasil informasi yang bermanfaat dan informatif serta mudah dipahami. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Akan dilanjutkan. Oke, terima kasih. Jadi saya mengambil data ini, data set ini dari website yang bernama Kaggle. Nah, di dalamnya itu terdapat 3 data yang formatnya CSV. Nama datanya ketiga itu adalah data games, data recommendation, dan data user. Dan saya mengambil dataset game itu adalah karena saya mengambil data ini untuk mencari tahu seberapa populer dan laris pada saya mengambil data ini untuk mencari tahu seberapa populer dan laris game pada setiap tahunnya, serta mengetahui harga, rating, user, dan rilis game pada software ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang penggunaan visualisasi KPI card. Jadi visualisasi KPI card ini dalam dashboard kami gunakan dari hasil beberapa total dari data yang telah digabungkan. Yaitu yang pertama ada data total games, yang kedua ada total review, yang ketiga ada total user, dan yang keempat ada rating. Untuk total games, kami memiliki hasil total data game yang terinput yaitu 50.872. Data ini cocok dengan informasi resmi yang yang ada di dataset bahwa mencakup sekitar 50 ribuan games atau DLC di dalam Steam. Kemudian yang kedua ada total review. Total review berjumlah 37.609. Nah, jadi total review ini karena berjumlah 30.000 bisa dibilang hampir cukup konsisten karena sudah ada review dari hasil total user yang lebih dari 14 juta. Kemudian ada total user itu sekitar 14 juta 306.064. Jumlah user ini juga memberikan improvisasi yang bagus ya untuk platform Steam, karena dengan adanya total user sebanyak ini itu menandakan bahwa platform Steam ini dia menjanjikan dalam kualitas game dan sudah terkenal dan ternama dalam pendistribusian game dengan berkualitas. Kemudian yang terakhir itu ada rating. Untuk rating rata-rata ini berada di 3,8 dari skala 5. Karena ini juga memungkinkan hasil dari konversi
dari rekomendasi yaitu true atau false, dan juga menambahkan dari rasio positif yang menjadi skala bintang. Dan karena juga Steam sendiri secara naratif itu tidak memakai skala 1 sampai 5, tapi mereka menggunakan penilaian untuk game itu dengan teknik positif atau negatif, sehingga para pengguna atau user itu bisa melihat bukan hanya bentuk nilainya saja, tapi mereka bisa melihat bahwa apakah game ini benar-benar membawakan kesan yang positif atau kesan yang negatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari top 5 game by user. Yang pertama yaitu ada Counter-Strike, yang kedua ada PUBG, yang ketiga ada Dota 2, yang keempat ada GTA, dan yang terakhir itu ada seri Tom Clancy yang mendominasi jumlah user. Ini masuk akal karena game-game ini gratis dimainkan atau free to play karena sudah lama beredar sehingga basis pemainnya besar dan terus terakumulasi selama bertahun-tahun. Data ini divisualisasikan dalam bentuk bar chart. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini kita ada rekomendasi game. Di sini terdapat true dan false. True dapat diartikan menjadi game yang direkomendasikan dan false adalah game yang tidak direkomendasikan. Nah, di sini terdapat game yang direkomendasikan oleh para user itu ada 20.769 atau dipresentasikan menjadi 76%. Nah, selanjutnya game yang tidak direkomendasikan oleh user itu ada 8.810 atau bisa dipresentasikan menjadi 24%. Nah, dengan rekomendasi game ini divisualisasikan dengan pie chart. Dan selanjutnya kita geser ke posisi tengah, terdapat nama-nama game, setting, dan juga harganya. Di sini menjelaskan bahwa game-game apa saja yang direkomendasikan dan game-game pada tiap tahunnya terdapat ada di sini dengan rating yang direkomendasikan dan juga rating yang tidak direkomendasikan dengan segi harga yang dari gratis sampai yang berbayar. Dan ini divisualisasikan dengan table. Dan itu akan dijelaskan oleh teman saya. Itu ada tabel dengan titel game by rating. Nah, titel game by rating ini merupakan hasil data yang kami visualisasikan dalam bentuk kolom chart. Di sini terlihat jelas bahwa mayoritas game terkonsentrasi di rating antara 3 dan 4. Sangat sedikit juga game yang berating 1 sampai 2 karena ini pola distribusi right skewed atau condong ke kanan, yang berarti khas data review konsumen ini terlihat seminimal mereka tetap merasakan antusias dan puas dari game tersebut walaupun dengan memberi hasil nilai yaitu minimal 3, dan juga bisa sebagai penanda bahwa game yang ada di Steam ini bisa ditentukan sebagai game yang berkualitas dan tidak terlalu mengecewakan para pengguna atau user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya itu ada rilis game by year menggunakan line chart. Grafik naik tajam mulai sekitar 2013 sampai 2014, memuncak di sekitar 2018 sampai 2020, lalu turun di ujung kanan. Kenaikan tajam ini berkorelasi dengan dibukanya Steam Direct pada 2017 yang menurunkan biaya rilis game ini ke Steam sehingga jumlah rilis game meledak. Steam berganti dari sistem kurasi Greenlight ke self-publishing berbayar $100.
Penurunan di ujung grafik 2023 sampai 2024 kemungkinan besar bukan penurunan rilis game sesungguhnya, melainkan data lag. Dataset dikumpulkan pada suatu titik waktu sehingga game rilis terbaru belum sempat terkumpul reviewnya secara penuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menarik red insight yang bisa ditarik dari kelompok saya. Yang pertama itu bias popularitas. Tabel daftar di tengah dashboard menampilkan banyak game dengan harga seragam, yaitu $20.000 dan rating kisaran 3,0 sampai 4,5. Nah, ini menunjukkan bahwa game menengah yaitu bukan game triple E dan bukan juga super obscure, yang dimana ini mendominasi listing default. Sedangkan top 5 by user justru diisi game-game raksasa gratis, yang artinya popularitas dan kualitas adalah dua dimensi yang berbeda dan tidak selalu berbanding lurus. Yang kedua itu Dairy Like. Nah, ini kasus menarik. Judul game secara eksplisit mengandung peringatan dengan rating 3,0. Ini diindikasi bahwa ada game-game aset flip atau kualitas rendah yang tetap masuk katalog. Sesuatu yang layak difilter jika dashboard ini akan dipakai untuk rekomendasi konsumen. Yang ketiga itu di tengah dashboard itu ada total price, yang dimana totalnya itu 41,335,945 juta dolar. Pada baris total di tabel ini kemungkinan adalah jumlah seluruh harga game yang ditampil di tabel tersebut. Yang dimana ini bukan rata-rata dari harga per gamenya. Harga 41 juta dolar ini adalah harga jumlah seluruh game yang ada di dalam tabel tersebut. Baik, untuk insight dan rekomendasi, yang pertama itu mayoritas review di Steam bersifat positif, yang berjumlah sampai 86%, yang menandakan bias self-selection pada sistem review konsumen digital. Ledakan jumlah rilis game pasca 2017 sangat erat kaitannya dengan kebijakan platform Steam Direct, bukan semata tren organik pasar game. Nah, popularitas yaitu jumlah usernya didominasi game free-to-play kompetitif berumur panjang, bukan game rating tertinggi. Yang dimana itu kita bisa lihat gamenya itu game Counter Strike 2 yang bukan termasuk game triple E. Nah, rating game terkonsentrasi di rentang 3 sampai 4 yang menandakan skala rating konsumen jarang dipakai secara ekstrim. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari insight dan rekomendasi. Setelah ke sesi akhir depan, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 terkait dengan output tugas besar data analis. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang telah diberikan. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 4 yang telah bekerja sama untuk menganalisa dan mengembangkan hasil data yang telah kita kumpulkan. Dan juga apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, kami mohon maaf. Dan kami juga sangat terbuka terhadap pertanyaan atau juga berupa saran dan masukan. Dan sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.